Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi'ibadika salihin. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita cintai, kita taati guru kita Buya Yahya beserta keluarga, hafizahumullahu matta'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada beliau sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, dan mudah-mudahan Allah selalu permudah segala urusan-urusannya. Yang kami hormati sahibul bait, tuan rumah al-mukarram wal muhtaram Haji Hendri beserta keluarga, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan keberkahan kepadanya dan keluarganya, dan mudah-mudahan Allah permudah segala urusan-urusannya. Dan yang kami hormati, kami cintai teman-teman, saudara-saudara dari Pasber dan yang lainnya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan kita masih dimudahkan oleh Allah taala sampai kita untuk menuntaskan puasa kita di hari ini. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita hari ini dan puasa kita di hari-hari sebelumnya dan puasa kita di hari-hari berikutnya insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah pilih kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Para saudara, para ikhwan, teman-teman dari Pasber yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-13 dari bulan suci Ramadan. Artinya sudah hampir separuh perjalanan kita lalui di bulan mulia ini. Tersisa mungkin separuh lebih sedikit yang akan kita lalui di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita muhasabah, kita mengoreksi diri kita, puasa dan amal yang sudah kita lewati di separuh pertama ini kira-kira seperti apa. Semangat yang awal kita ketika memasuki bulan suci Ramadan begitu antusias, begitu menggebu. Kira-kira bagaimana semangat kita di hari ini? Adakah semangat kita masih bertahan? Ataukah mungkin lebih semangat lagi kita untuk menggapai kemuliaan di bulan Ramadan? Atau justru semangat kita malah semakin kesini semakin kendor? Ini tinggal separuh perjalanan lagi. Sayang kalau kita ternyata semangatnya kendor. Jadi ayo terus semangat, kita pacu semangat, jangan kasih kendor. Karena hampir tersisa kurang lebih hanya beberapa belas hari lagi. Apalagi semakin kita mendekati ke penghujung bulan Ramadan, kebaikan janji Allah yang akan diberikan kepada kita semakin besar. Kalau mungkin di 10 pertama Allah janjikan kepada kita rahmat, 10 pertama bulan Ramadan merupakan rahmat. 10 kedua Allah janjikan untuk kita semuanya ampunan, maghfirah. Dan nanti 10 ketiga Allah janjikan untuk kita adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Apalagi di 10 terakhir, di situ yang diharap sangat besar kemungkinan adanya malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi semakin ke belakang, semakin hampir menuju akhir Ramadan, bukan malah semakin kendor, tapi harus semakin kita terus pacu semangat kita. Gak usah kita keder dulu dengan urusan lebaran lah. Mudik kan dilarang. Ya kita gak usah keder dulu urusan mudik pulang kampung, boleh. Kita gak usah keder urusan menjelang hari lebaran. Yang sudah punya kebiasaan ketika lebaran berbagi, ngasih hadiah kepada kawan, kerabat, saudara, sanak famili, itu sudah kebiasaan bagus. Ya tradisi yang mulia. Tapi yang masalah ini adalah orang yang hanya sekedar gebiar saja ketika hari lebaran.
Ya, dengan baju barunya, catering sana sini bikin kue. Nanti kira-kira menunya apa ini? Kemarin kan menunya ini, harus ganti menunya, nggak boleh sama. Nanti couple-couplenya bagaimana nih dengan istri anak? Nah, gitu. Ini sudah keder riwah mengurusi urusan lebaran. Lebaran itu hari 1 Syawal, nggak usah kita, nanti juga akan diumumi oleh pemerintah. Tinggal kita lihat TV, nanti dengan sendiri kita bakal dengar pengumuman dari Menteri Agama tentang hari lebaran. Jadi nggak usah dipikirkan. Ini yang harus kita pikirkan, yang jadi muhasabah kita, bahan koreksi adalah kemarin yang sudah kita lewati bagaimana, dan sisa dari Ramadan seperti apa yang akan kita lewati ini. Jadi hari lebaran itu kalau kita perumpamakan, diibaratkan seperti kalau orang wisuda tinggal, kalau orang anak kuliah tinggal wisudanya lah, tinggal geser tali toganya. Kalau orang yang ikut perlombaan tinggal ngasih penghargaan saja. Jadi nggak usah keder. Orang itu yang ketika ingin Pak atlet yang ikut serta dalam perlombaan, itu mereka fokusnya ketika perlombaannya mencari kemenangan. Urusan nanti ketika di panggung bagaimana itu urusan belakang, nggak akan mereka pikirkan itu. Nah, kita ini nggak usah mikirin ke sana, karena katanya kita mencari kemenangan, mencari hari raya kemenangan. Kalau ketika bulan Ramadan yang nggak pernah ibadah, nggak semangat, kemenangan apa yang akan didapat? Kan yang sering kita gembar-gemborkan hari kemenangan, minal aidin wal faizin, kembali kepada kesucian, ampunan, beruntung dengan magfirahnya Allah. Tapi kalau ketika Ramadannya nggak diisi dengan ibadah, maka aid kemana dia? Kembali kemana? Fauz dengan apa? Beruntung dengan apa dia? Ya, maka ini sisa Ramadan ini harus kita maksimalkan agar kita betul-betul meraih kemenangan yang sebenarnya nanti. Sengaja kita singgung lebih awal, karena kalau nanti akhir-akhir sudah nggak ngisi dan sudah keder urusan yang lainnya. Mumpung masih jauh, nggak apa-apa kita ingatkan jauh-jauh hari. Daripada kita persiapannya 3 hari, ayo semangat, tinggal 3 hari Ramadannya. Ini masih 2 minggu lebih kan sisa puasa kita. Ini harus kita kencangkan lagi, jangan dikasih kendor. Biar nanti ketika hari lebaran betul-betul kita mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Jadi hari raya itu bukan hanya dengan baju baru, bukan hanya dengan makanan mewah, tapi dengan takwa kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau pengen tahu takwa kita ini seperti apa nanti setelah Ramadan, ya nanti kalau setelah masuk 1 Syawal, kita sama-sama bisa ngecek kira-kira seperti apa nih hasil rapot dari pendidikan pelajaran yang sudah kita lewati ketika bulan suci Ramadan. Kalau ulama dulu dikatakan para salaf itu tidaklah mereka keluar dari bulan suci Ramadan kecuali mereka sudah menjadi ahli kasyaf, jadi wali. Jadi ketika keluar Ramadan semakin hebat ibadah mereka, karena mujahadah ketika di bulan suci Ramadannya. Jadi target kita kan ke sana. Maka ini yang kita menjadi fokus kita adalah mengisi sisa-sisa bulan Ramadan dengan ibadah. Ya, pendidikan. Kita kenal bulan Ramadan adalah namanya bulan madrasah, bulan pendidikan. Momen dimana kita menggembleng, mendidik diri kita. Allah kasih waktu 30 hari. Sebulan penuh lamanya, 30 atau 29 hari. Ini waktu yang cukup untuk membiasakan diri kita. Nafsu kita yang jauh dari kebaikan biar dibiasakan. Ketika nanti keluar Ramadan sudah terbiasa dengan kebaikan. Orang itu kan ketika pengen baik kan butuh proses. Kan nggak langsung serta-merta jadi baik dia, enggak. Ada prosesnya. Ya, kalau di yang biasa ikut tarekat namanya kan ada riyadhahnya, ada mujahadahnya kan. Dan itu mujahadah bukan sebentar, butuh proses yang sangat panjang sekali. Ya, kita kenal guru kita Ustaz Tauhid. Ustaz Tauhid luar biasa punya istiqomah ibadah yang mungkin dari antara kita belum ada yang bisa niru. Puasa. Siapa yang bisa niru puasa seperti beliau? Istiqomah loh ya. Mungkin kalau puasa Ramadan kita semuanya bisa lah, masa nggak bisa puasa Ramadan? Mungkin Senin Kemis bisa lah, tapi ini loh, setiap hari daharnya itu. Dan istiqomah yang hebat itu, istiqomah nggak putus. Ya ayo siapa yang bisa ngikut jejak beliau? Ini kan luar biasa, perjuangan sangat hebat. Mungkin dari antum sudah sering dengar bagaimana cerita beliau ketika awal-awal mujahadah supaya bisa puasa dahar. Itu nggak beliau langsung tiba-tiba puasa setahun gitu, nggak buka, kecuali hanya di hari-hari yang diharamkan puasa, hari tasyrik, atau mungkin 2 hari raya, atau mungkin hari-hari yang di situ diharamkan untuk berpuasa. Nah,
Kan pernah dengar cerita, Anas Al-Fagir sendiri pernah dapat cerita dari beliau. Itu awal beliau mengawali bisa puasa dahar kan pertamanya puasa yang kecil-kecil dulu, Senin Kemis. Dan itu dilakukan lama, jadi Senin Kemisnya dijalani selama setahun kurang lebih. Nanti laporan ke kiainya, kiai sudah selesai Senin Kemis, nanti gimana? Nambah lagi, nggak tahu saya lupa puasa apa itu. Pokoknya nambah lagi lah, lebih banyak lagi, setahun dijalani lagi. Sudah bisa lulus, laporan lagi, kiai sudah bisa, nambah lagi, tambah lagi terus gitu. Setahun. Kalau nggak salah 4 tahun butuh perjuangan beliau. Ini riadonya 4 tahun loh. Mujahadah 4 tahun hingga bisa sampai bisa melaksanakan puasa dahar dengan mudah, nggak ngeluh. Kita sekarang puasa Ramadan sudah banyak, aduh puasa lah, nggak kiyang lah, pengen keluar lah, panas, lemes lah, banyak alasan. Apalagi kayak beliau puasa dahar tapi ternyata nggak mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini artinya apa? Artinya orang itu pengen bisa ibadah hebat itu semuanya butuh proses kan, butuh mujahadahnya. Ya, ada kita kenal para ulama yang ibadahnya sholat malamnya hebat, baca Qur'annya hebat. Itu semua nggak langsung begitu jebret langsung bisa hebat, enggak. Semuanya butuh mujahadah pelan-pelan ditelateni sehingga bisa sampai kepada makom yang mereka dapatkan saat itu. Nah, kita ini mujahadah kita cukuplah inilah bulan Ramadan. 30 hari sebagai pendidikan buat kita semuanya. Kita di sini hal yang tadinya boleh jadi nggak boleh makan siang hari. Ini kan buat ngelatih hawa nafsu. Ya. Dan suasana kalau sudah Ramadan penuh dengan ibadah. Malamnya hidup dengan taraweh, tadarus Al-Quran. Siang harinya kita, kadang sore harinya banyak orang berbagi. Ya, kumpul-kumpul, buka bersama, dan aktivitas ibadah lainnya. Nah ini, kalau kita keluar Ramadan, kadang sudah hampir nggak kita dapatkan lagi. Kalau Ramadan, malam Ramadan, mushola penuh, rame, syiarnya sangat kelihatan. Dengan tarawih, dengan tadarus. Kalau sudah keluar Ramadan, sepi mushola dan masjidnya. Ya kan, subuhnya nggak ada yang adzan kadang. Ini jangan mushola Baitul Syakur. Itu sepi, nggak ada yang adzan kadang. Isyanya pun kadang nggak ada yang adzan. Jadi kalau sudah keluar Ramadan, berkurang. Apa namanya? Ruhnya ibadah sudah nggak seperti ketika bulan suci Ramadan. Maka ini kesempatan buat kita membiasakan diri kita agar kita ini yang tadinya nafsu ini kalau diajak ibadah kok males, biar terbiasa dengan ibadah. Ya kan? Nafsu kan kalau diibaratkan oleh Al-Imam Busiri Sahibul Burda, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak kecil yang masih belum bisa disapih, masih nyusu dengan ibundanya. Itu kalau dibiarkan nggak disapih sampai besar ya begitu keadaannya. Tapi kalau disapih pelan-pelan akhirnya bisa. Walaupun awalnya kan nangis, rewel, nangis, sakit mungkin, nggak enak makan dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan akhirnya bisa. Begitupun nafsu kita awalnya berat, capek, tapi lama-kelamaan juga akhirnya bisa terbiasa dengan ibadah. Ya makanya spirit, semangat ibadah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita bangun ketika bulan suci Ramadan harus bisa kita pertahankan ketika kita sudah masuk 1 Syawal. Nanti yang biasa tadarusan jangan sampai keluar Ramadan hilang tadarusannya. Yang biasa terawih ke masjid tiap malam, sholatnya isya jamaah, subuhnya jamaah, jangan sampai ketika keluar Ramadan hilang jamaahnya. Dari kita, semua yang puasa hampir dari kita rata-rata kalau Ramadan bangunnya itu pasti sebelum subuh. Ya kan? Jam 3 sudah bangun, setengah 4 paling lambatnya jam 4 itu sudah bangun kita. Nggak ada, menghidupkan malam semuanya dengan makan sahur. Ya, tapi kalau sudah selesai Ramadan, ada yang bangunnya jam 3 lewat 2 jam. Ada yang duhanya pakai kunut. Sekalian duha, sekalian subuh. Ini kalau sudah Ramadan, kalau sudah keluar Ramadan begitu. Mana yang tadinya semangat bisa bangun sebelum subuh. Akhirnya ketika Ramadan nggak bisa lagi, hilang. Padahal kan itu harus waktu yang cukup. 30 hari 1 bulan penuh lamanya sudah waktu yang cukup untuk pembiasaan kita bangunnya sebelum subuh. Kenapa ketika keluar Ramadan kok malah hilang kebiasaan baik tersebut? Ustaz, saya tuh bisa bangun sebelum subuh, ada yang pendorongnya. Apa itu? Makan sahur. Nah ini ya kan, makan sahur kan. Karena kalau nggak sahur, jangan sampai nggak sahur.
Ini kalau nggak sahur habis ini, nggak repot ini. Puasanya pasti lemes. Nanti banyak alasan, nggak masuk lah, izin ke atasan lah. Apalagi Kang Agus nih yang bagian security. Ya, insya Allah, beliau masya Allah nih semangat, tetap semangat Kang ya. Artinya kita ini memang kalau sudah Ramadan kan bisa bangun sebelum subuhnya kan ada pendorong. Pendorongnya makan sahur. Nah, makanya ketika makan sahur jangan sampai lewat dari qiyamul lail, salat tahajudnya. Sempatkanlah. Mungkin sebelum makan, setelah makannya salat 4 rakaat. Sudah witiran nggak apa-apa. Habis salat witir, salat sunnah nggak apa-apa. Ya nggak boleh witir 2 kali dalam 1 malam. Kalau sudah witirnya pas tarawih nggak apa-apa, kita sholat lagi setelah bangun tidur, nggak apa-apa. Hidupkan malamnya bukan hanya dengan makan sahur tapi juga dengan sholat sambil baca Quran sambil menunggu adzan subuh. Ya, memang awalnya kan motivasi, semuanya butuh pendorong. Ada orang itu yang dia bisa qiyamul lail, bisa bangun malam gara-gara pergi ke pasar yang biasa jualan, ya kan ya? Ada salah satu dari pejuang kalian, dari teman-teman pejuang ini pas ada yang cerita ke Ana. Jadi dia punya kebiasaan bangunnya itu jam 3:30. Tapi bukan buat sholat awalnya. Awalnya dia bangun awal itu pengen karena jualan ya. Pokoknya karena jualan. Dia harus pergi ke pasar jam 4. Kalau lewat jam 4 dia ke pasar, dagangan sudah habis, nggak bisa jualan dia. Akhirnya bangunnya lebih awal. Tapi dia mikir, kalau saya bangun awal hanya buat jualan ke pasar kan eman. Akhirnya diisi dengan tahajud, bisa qiyamul lail. Akhirnya terbiasa dia. Yang tadinya bangun malam itu kok terasa ngantuk berat, akhirnya terbiasa. Motivasi awalnya, pendorong awalnya gara-gara pengen pergi ke pasar. Dia cerita ke Al-Faqih, cerita ke anak, Ustadz, alhamdulillah saya bisa bangun malam gara-gara jualan. Nah ini, jadi disambil lagi itu. Jadi kita harus punya siasat. Kita kalau Ramadan bisa bangun malam gara-gara sahur. Jadi diisi dengan tahajud. Kan kita sudah biasa pasang alarm. Jam 3 alarm berbunyi. Atau 3:30 berdering alarm. Nah ini jangan dimatikan kalau sudah lebaran nanti. Tetap harus diaktifin alarmnya. Ya jadi kita ingat, oh sahur. Ternyata sudah lebaran. Gak apa-apa, sudah kadung bangun. Tinggal sholat. Tinggal mati lagi. Itu yang angel gitu. Ya, biar terbiasa. Ya jadi baik, intinya seperti itu ya. Ya, bagaimana spirit, semangat ibadah yang sudah kita rutini ketika bulan Ramadan bisa kita pertahankan ketika kita keluar dari bulan suci ini. Nafsu kita ini adalah ammarah bisu. Kalau diajak kepada kebaikan sulit, kalau diajak kepada kemungkaran sangat mudah. Orang itu kalau ingin baik prosesnya lama. Tapi kalau orang pengen jadi anak orang bejat sangat mudah, tinggal kumpul sehari 2 hari dengan penjahat langsung ikut dengan aktivitas mereka. Tapi kalau pengen menjadi ahli sholat, orang soleh, ahli kebaikan, itu proses sangat lama sekali. Maka mumpung Ramadan, jadikan momen kita untuk melatih diri kita, membiasakan, menundukkan hawa nafsu kita supaya mudah untuk diajak kepada hal-hal yang baik. Ya, jadi nanti target kita adalah ketika sudah di akhir Ramadan. Kita bisa ngecek seperti apa sih takwa kita. Ada yang takwanya mungkin setingkat 1, ada yang mungkin di atasnya lagi, ada yang mungkin lebih, terus begitu. Jadi nanti rapot nilai kita ketika hari lebaran tergantung bagaimana perjuangan kita ketika bulan puasa ini. Yang ketika bulan puasa sungguh-sungguh serius, nanti rapotnya bakal bagus, takwanya bakal meningkat. Tapi naudzubillah yang rapot ketika bulan puasanya nggak pernah puasa, jarang menghidupkan malam, khawatir dia masuk ke dalam ancaman Nabi SAW, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah. Barang siapa yang mendapati Ramadan tapi ternyata nggak mendapatkan ampunan dari Allah sama sekali, maka semoga dia semakin jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala. Ini yang parah ini. Ya, sudah dikasih kesempatan 1 bulan tapi nggak digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita pengen keluar Ramadan sudah ada beda dari diri kita. Yang tadinya pemarah lebih sabar, ya kan? Lebih sabar kepada kawannya, kepada pasangannya. Yang tadinya pelit ketika Ramadan sudah dermawan karena ketika Ramadan biasa berbagi. Yang tadinya malas ke masjid ketika sebelum Ramadan menjadi giat jamaahnya karena ketika Ramadan malam-malamnya diisi dengan taraweh. Yang tadinya malas nyentuh Al-Quran, insya Allah ketika Ramadan semakin giat baca Qurannya. Karena dia biasa tadarus ketika bulan Ramadan. Ya beda kalau yang nggak pernah tadarusan, ini yang masalah.
Tapi yang biasa tadarusnya insya Allah ketika Ramadan tetap dia bisa pertahankan kebiasaan baik tersebut. Dan begitu seterusnya, kebaikan-kebaikan yang kalau kita sudah bangun ketika Ramadan, insya Allah setelah keluar bulan puasa nggak akan kita tinggalkan. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa berpuasa dengan puasa yang sebenarnya. Puasa bukan hanya sekedar sah, tapi juga puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, amal baik kita di bulan suci ini yang telah lewat. Semoga Allah tutup kekurangannya, Allah sempurnakan kekurangannya, dan sisa separuh bulan terakhir dari bulan Ramadan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk kita menyempurnakan sampai akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan juga untuk bisa menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan ibadah, dengan amal baik, dengan tadarus Al-Quran, dengan qiyamul lail, dengan bersujud tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba pilihannya yang mendapatkan ampunan, rahmat Allah Ta'ala, kebaikan-kebaikan di bulan suci ini. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba minal aidin wal faizin, yang kembali kepada kesucian dan beruntung dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minas su'adil maqbulin wa la taj'alna minal ashqiyil mardudin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna ala qiyam wa siyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah,
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Sudah kan? Oke, kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, dimulai dari kurma ya, jangan es dulu. Jangan tergoda dengan es kurma dulu. Baik, sekian dari kami. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.